biasa, balik lagi di channel sahabat bersama saya Misami. Jadi di video kali ini Misami bakalan jelasin materi tentang penggunaan do, does, dan did. Jadi langsung aja simak video penjelasannya ya. Langsung aja Misami jelasin. Jadi sebenarnya do, did, do, does, atau did memiliki dua arti. Yang pertama yaitu action verb dan auxiliary do dan does kalian akan selalu menggunakan pada simple present ataupun future. Sedangkan untuk did sendiri kalian akan menggunakan did ketika kalian membuat kalimat dalam bentuk past tense atau kejadian di masa lampau. Nah, coba kita lihat analisis contoh berikut. Di sini Misami udah punya beberapa contoh kalimat. Yang pertama ialah she does her job. Artinya dia melakukan pekerjaannya. Terus he does his homework. Dia mengerjakan pekerjaan rumah. It does work well. Ini bekerja dengan baik. Nah, di sini kita punya subjek she, he, dan it. She, he, dan it akan selalu diikuti oleh does. Jadi harus diingat, she, he, dan it akan selalu diikuti oleh does. Nah, untuk do, di sini Miss sudah punya contoh kalimat, I do my job. Saya melakukan pekerjaan saya. You do by your own. Kamu melakukan sendiri. They do great job. Mereka melakukan pekerjaan yang sangat bagus. We do by ourselves. Kita melakukan ini sendiri. Jadi, di sini Misami udah punya subjek I, you, they, dan we. Di mana subjek ini akan selalu diikuti oleh do. Ingat, jadi subjek she, he, dan it akan selalu diikuti oleh does. Sedangkan I, you, they, we akan selalu diikuti oleh do. Nah, untuk did, ya, untuk did itu akan selalu diikuti oleh semua subjek dalam bentuk simple past tense. Ya. Untuk did akan selalu diikuti oleh semua subjek, yaitu she, he, it, I, you, they, we, namun dalam bentuk past tense atau masa lampau. Nah, sekarang kalian kan sudah tahu, jadi untuk do akan selalu mengikuti subjek I, you, they, we, sedangkan does akan selalu mengikuti subjek she, he, it, dan did akan mengikuti semua subjek I, you, they, we, she, he, it dalam bentuk simple past. Nah, untuk sekarang, kapan sih kalian harus menggunakan do, does, and did dan artinya? Karena seperti yang Misami jelaskan di awal bahwa do, does, and did memiliki dua makna atau dua arti atau dua fungsi. Yang pertama adalah action verb atau sebagai kata kerja. Sedangkan fungsi yang kedua yaitu auxiliary verb, yaitu sebagai kata kerja bantu. Nah, untuk action verb, di mana action verb atau kata kerja do, does, dan did ini berarti mengerjakan, melakukan, atau melaksanakan, atau membuat. Ingat bahwa dalam action verb, do, does, and did berarti melakukan, mengerjakan, atau melaksanakan. Nah, coba kita lihat contoh berikut. Untuk action verb, do, does, and did akan terlihat pada kalimat positif saja, baik itu simple present ataupun simple past. Contohnya, I do my job. Di sini do berarti melakukan, ya. Do di sini berarti melakukan. She does her job. Artinya she melakukan pekerjaannya. Does juga berarti melakukan. Dan di sini she did his homework yesterday. Seperti yang kami bilang tadi, did akan selalu diikuti oleh semua subjek.
tetapi dalam bentuk simple past. Nah, did, does, dan do di sini dalam bentuk kalimat positif dalam simple present ataupun past berarti melakukan, mengerjakan, atau melaksanakan. Sudah? Terus untuk auxiliary verb atau kata kerja bantu, di mana kata kerja bantu ini akan terlihat ketika kalian membuat kalimat negatif ataupun kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Untuk kalimat negatif, baik itu simple present ataupun simple past, di sini kalian tinggal menambahkan do atau not, does atau not, did atau not setelah subjek. Contohnya, I don't do my job. Di sini kalian melihat kata do ada dua do. Ya, dua do, di mana kedua do ini berarti berbeda. Di sini kalian do sebagai auxiliary verb atau kata kerja bantu, sedangkan di sini do sebagai action verb. Artinya I don't do my job. Saya tidak melakukan pekerjaan saya. Ingat, do di sini setelah subjek itu berarti auxiliary verb atau kata kerja bantu, sedangkan do di sini sebagai action verb, yaitu kata kerja. Terus di sini she sama juga sama does. She does not do her job. Sini juga ada dua, does dan do. Ya, she doesn't do her job. Does di sini sebagai auxiliary verb, sedangkan do sebagai kata kerja bantu. Nah, untuk kalimat past tense atau did, she didn't do his homework. Ingat, simple past tense, kalau dia dalam kalimat negatif atau interrogatif, akan verb 1 akan kembali ke kata kerja awal, yaitu do, bukan did. Jadi, she didn't do his homework. Did di sini sebagai auxiliary verb, sedangkan do sebagai kata kerja bantu. Tadi penggunaan do, does, and did. Sekali lagi, Misami ringkas. Jadi, subjek she, he, dan it akan selalu diikuti oleh does. Sedangkan subjek I, you, they, dan we akan selalu diikuti oleh do. Sedangkan did akan selalu mengikuti semua subjek, namun dalam bentuk simple past. Nah, untuk pengertiannya, do, does, and did memiliki dua fungsi. Yang pertama ialah action verb atau kata kerja, dan yang kedua auxiliary verb atau kata kerja bantu. Contoh, dalam kalimat positif, do, does, and did akan berfungsi sebagai action verb. Contohnya, she does it so well. Jadi di sini dia sebagai action verb yang berarti mengerjakan. Dia mengerjakan ini sangat baik. Sedangkan dalam kalimat negatif, do, does, dan did akan berfungsi sebagai auxiliary verb yang berarti kata kerja bantu. Contohnya, she doesn't do it so well. Jadi does di sini sebagai auxiliary verb, sedangkan do di sini sebagai action verb. She doesn't do it so well. Dia tidak mengerjakan ini dengan baik. Oke, itu dia penjelasan dari Misami tentang do, does, and did. Nah, itu dia penjelasan do, does, and did. Mudah-mudahan kalian semua sudah paham. Jadi, jangan lupa tonton video Misami selanjutnya. Mari kita belajar bersama untuk meraih ilmu dan menggapai cita. Bye!